Pernah nggak bertanya-tanya, kenapa udah lulus kuliah pun kita harus terus belajar? Kenapa perusahaan mengalokasikan dana untuk pelatihan dan pengembangan pekerjaannya? Kenapa? Untuk mengetahui kenapa kita harus terus belajar dan kenapa perusahaan memiliki interest untuk mengembangkan pekerjaannya, kita harus melihat ke tahun 2030 nih ya. Di tahun 2030, Indonesia akan memiliki lebih dari 290 juta jiwa. Dan lebih dari 60% akan berada di usia produktif. Usia produktif adalah mereka yang berada di usia 15 hingga 64 tahun. Jadi mereka yang siap bekerja dan akan masuk ke dunia pekerjaan. Namun, ini yang uniknya ya. Tingginya usia produktif di Indonesia nanti tidak sama dengan tingginya sumber daya manusia. Diperkirakan juga, Indonesia akan kekurangan lebih dari 8 juta pekerja yang berkualitas. Dan ini berarti Indonesia akan kehilangan potensi untuk merealisasikan 400 miliar US dollar. Sangat banyak ya. Selain itu, ada beberapa hal penting yang akan terjadi di dekade berikutnya. Pertama, 5G akan digelar di tahun 2022 di Indonesia. Kedua, remote working akan menjadi hal yang lumrah, bekerja dengan tidak berada di kantor secara fisik. Automation akan berkembang, AI akan berkembang, machine learning akan berkembang, dan perlahan-lahan pekerjaan yang administratif, yang monoton akan digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, seluruh pekerjaan di Indonesia dan di seluruh dunia akan menjadi super jobs. Super jobs artinya pekerjaan yang mewajibkan pekerjaannya untuk memiliki berbagai macam topi. Jadi ada berbagai macam role, peran, dan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita menjadi digital marketer, tidak hanya kita pintar melihat engagement penonton, tapi juga harus mengerti daya beli, persebaran demografi, dan seterusnya. Jadi setiap orang akan memiliki peran yang sangat banyak di satu peran. Setiap orang akan memiliki berbagai macam tanggung jawab di satu posisi. Itulah super jobs. Oleh karena itu, yang akan terjadi adalah pertama, persaingan antar profesional akan sangat ketat. Karena banyak banget profesional di Indonesia, banyak pula profesional dari luar negeri yang akan mencari peruntungan di Indonesia. Jadi persaingannya ketat banget nih. Kedua, perusahaan akan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya. Tentu dong, karena kebutuhan ekonomi juga meningkat. Ekspektasi meningkat. Nah, mulai kebayang kan kenapa belajar walaupun kita udah lulus kuliah pun menjadi hal yang sangat penting. Dan kenapa perusahaan mengalokasikan dana untuk pelatihan dan pengembangan karyawannya. Jadi, apa yang telah kita pelajari di video kali ini? Pertama, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Kedua, akan banyak kejadian penting di dekade berikutnya. Akan lahir super jobs, akan lahir 5G, akan lahir automation yang lebih baik dari yang sekarang. Dan pelan-pelan, pekerjaan pun semakin berubah, semakin terintegrasi antara offline dan online. Ini mengapa belajar itu menjadi hal yang sangat penting dan harus menjadi bagian dari hidup kita, supaya kita tetap terus bisa bersaing dan bertahan hidup. Jangan lupa untuk share, like, comment, subscribe, cek link tree gue kalau kalian suka dengan konten-konten gue. Kalau enggak, berikan feedback supaya gue bisa berkembang. Terima kasih.